Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla yang terjadi di Bandara Don Mueang di Bangkok, Muang Thai. Muang Thai itu kini berganti nama menjadi Thailand. Pembebasan para sandera ini berlangsung amat dramatis. Awalnya Thailand ngotot pasukan mereka yang akan merangsek masuk ke dalam pesawat untuk menjinakkan para pembajak. Tetapi Indonesia bersikeras bahwa pasukan Indonesia lah dalam hal ini ABRI. ABRI itu sekarang menjadi TNI yang harus bertindak menyelamatkan para penumpang. Karena di dalam pesawat ini adalah mayoritas adalah orang Indonesia dan pesawat ini adalah pesawat milik Indonesia juga. Negosiasi ini berjalan alot. Akhirnya Letnan Jenderal Yoga Sugomo berhasil meyakinkan Thailand bahwa Indonesia lah yang harus bertindak. Pasukan Thailand membantu dari kejauhan mengawasi agar tidak ada para pembajak yang berhasil meloloskan diri. Ketika pasukan Indonesia sudah bersiap untuk melakukan penyelamatan, dua bule, satu asal Inggris dan satunya lagi asal Amerika Serikat, berhasil melarikan diri melalui pintu darurat. Ini membuat para pembajak murka sehingga mereka makin menyiksa para penumpang. Selain itu, tentara harus juga mengubah strategi karena situasi dan kondisi saat itu sudah berubah. Pintu darurat sudah terbuka yang dibuka oleh bule asal Inggris. Bagaimana kisahnya dua bule itu berhasil meloloskan diri dari para pembajak dan bagaimana tentara yang harus kembali berlatih di Thailand menjelang penyergapan. Simak terus tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun 1981 ini. Mungkin di antara teman-teman banyak yang belum lahir saat pembajakan ini terjadi. Saya sendiri hanya mengetahui sedikit-sedikit informasi saat itu karena saat itu saya juga masih kecil dan informasi mengenai peristiwa seperti ini juga sangat jarang karena media massa saat itu sangat terbatas, apalagi media sosial belum ada. Sebelum membahas ulah penumpang bule tadi, saya gambarkan dulu peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla yang berlangsung dari tanggal 28 Maret tahun 1981 hingga 31 Maret tahun 1981. Pesawat dengan nomor penerbangan GA206 itu memiliki rute Jakarta-Medan dan transit di Palembang. Pembajakan bermula saat Kapten Hirman Rante baru saja lepas landas dari Bandara Talang Betutu, Palembang menuju Bandara Polonia, Medan. Tiba-tiba, dua penumpang bangkit dari tempat duduk. Satu menuju ke kokpit dan menodongkan senjata. Satu lagi berdiri di gang antara tempat duduk pesawat. Pada pukul 10:10, pesawat tersebut dikuasai oleh 5 pembajak. Semuanya bersenjata api. Pembajak di kokpit memerintahkan pilot untuk terbang ke Colombo, Sri Lanka. Tetapi pilot berkata bahwa pesawat tidak memiliki cukup bahan bakar. Pesawat kemudian dialihkan ke Penang, Malaysia untuk pengisian bahan bakar sebelum kemudian terbang lagi ke Thailand atas paksaan teroris. Pemerintah Thailand juga mengizinkan pesawat tersebut mendarat di wilayahnya. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla tersebut berlangsung 4 hari di Bandara Don Mueang, Bangkok. Drama pembajakan berakhir setelah serbuan kilat Grup 1 para komando yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan.
Pilot pesawat Garuda, Kapten Hirman Rante, dan Ahmad Kiram, salah satu anggota dari Satuan Para Komando Kopasanda, meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan pesawat tersebut. Sebagai informasi, Kopasanda saat ini berganti nama menjadi Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Para teroris mengaku berasal dari kelompok ekstremis bernama Komando Jihad. Pada saat terjadinya peristiwa ini, pasukan Komando Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menangani peristiwa terorisme pembajakan pesawat. Para teroris menuntut agar anggota Komando Jihad yang ditahan karena terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki di Bandung pada 11 Maret tahun 1981 dibebaskan. Juga meminta uang sejumlah $1,5 juta Amerika Serikat. Kalau saat ini uang tersebut berkisar antara 22,8 miliar. Mereka mengancam telah memasang bom di pesawat Woyla dan tidak segan untuk meledakkan diri bersama pesawat tersebut. Pesawat Garuda DC-9 Woyla mengangkut 48 penumpang, 6 diantaranya warga negara asing. 3 berasal dari Amerika Serikat, yaitu Carl Schneider, Ralph Hahn, dan Raymond Heisman. Sedangkan 3 penumpang warga negara asing lainnya adalah Robert Wainwright dari Inggris, Hengki Sieson dari Belanda, dan Hiromi Higa dari Jepang. Robert Wainwright saat pembajakan terjadi berusia 27 tahun. Menurut harian berbahasa Inggris terbitan Bangkok, The Nation Review, ia merupakan perwakilan perusahaan Wilson Company di Jakarta. Dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Medan itu, ia duduk di kursi nomor 12 di sisi kanan kabin pesawat, persis di samping pintu keluar darurat. Posisi tersebut memberi peluang bagi Wainwright untuk menyelamatkan diri. Kesempatan itu datang saat semua pembajak sedang berada di bagian depan pesawat. Saat itu, sebagian pembajak sibuk di ruangan kokpit bernegosiasi dengan utusan pemerintah Indonesia melalui saluran radio. Sebagian lainnya memantau pengisian bahan bakar. Luput dari amatan pembajak, Wainwright kabur dari pintu keluar darurat. Perlahan-lahan ia melepaskan sabuk pengaman. Kemudian saya mendorong pintu terbuka, berguling ke sayap dan jatuh ke tanah dengan posisi merangkak, lalu berlari melintasi landasan, kata Wainwright kepada Bangkok Post 1 April 1981. Pria berseragam dengan senapan mesin muncul di depan saya. Saya mengeluarkan dompet dan menunjukkan kartu identitas, tambah Robert. Wainwright berhasil keluar dari pesawat dan melarikan diri sekuat tenaganya. Ia luput dari bidikan tembakan pembajak karena berlari lurus membelakangi ekor pesawat. Wainwright berhasil mencapai tepi landasan hingga kemudian diamankan oleh polisi Thailand. Kepada Bangkok Post, Wainwright mengaku nekat melarikan diri karena rasa takut. Di dalam pesawat, ia mendengar pembajak berseru berkali-kali mau meledakkan pesawat. Tapi Wainwright mengatakan pelariannya berhasil karena para pembajak mengizinkan ia tetap duduk di kursinya semula. Wainwright selamat, tapi aksi itu membawa petaka bagi penumpang yang lain. Bambang Wiwoho dalam buku berjudul Operasi Woyla, sebuah dokumen sejarah, menyebutkan Wainwright kabur pukul 11.47 waktu Bangkok. Setelah itu, pembajak semakin beringas. Mereka menumpahkan amarahnya kepada sandera yang tersisa. Semua penumpang
dipindahkan ke belakang menjauhi pintu-pintu pesawat. Pembajak memaksa mereka untuk mengencangkan sabuk pengaman. Dalam posisi duduk terkunci, para sandera dilarang berbicara satu sama lain. Juga tidak ada makan siang. Marahnya bukan main. Orang Amerika yang ada di dekat situ dituduh ikut komplotan dengan orang Inggris itu. Ia dipukul. Cerita seorang bekas sandera yang dimuat koran Sinar Harapan edisi 4 April 1981. Banyak penumpang jatuh lemas karena udara di dalam pesawat tertutup dan pengap. Mesin pendingin udara tidak berfungsi akibat menipisnya bahan bakar. Apalagi suhu siang itu lagi terik-teriknya. Pesawat Garuda itu lebih mirip panci oven. Penumpang laki-laki sampai membuka baju mereka yang basah kuyup oleh keringat. Para pembajak mengakali situasi dengan membuka jendela kokpit, tapi itu tidak banyak membantu. Pintu servis di bagian depan sisi kanan juga dibuka untuk mengurangi panasnya udara dalam pesawat. Sebagai penguasa dalam pesawat, pembajak leluasa menghirup udara dari pintu servis secara bergantian. Namun, itu tidak berlaku bagi penumpang. Mereka sampai memohon-mohon supaya diperkenankan menghela udara terbuka. Setelah sejumlah penumpang mulai sesak nafas, barulah mereka boleh menghirup udara dari jendela. Ketika mendapat giliran menghirup udara bebas, Carl Schneider, penumpang asal Amerika Serikat berusia 40 tahun, tiba-tiba berlari ke pintu darurat saat pembajak mengawasi pengisian bahan bakar dan oli. Pelarian Schneider tak semulus Van Wyck. Ia meloncat tapi agak telat. Seorang pembajak menembak dan mengenai bahunya. Ia jatuh langsung ke landasan yang keras. Tulis majalah Tempo edisi 4-11 April tahun 1981. Schneider sempat bertabrakan dengan pembajak yang diketahui bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan langsung melepaskan 2 kali tembakan ke bahu Schneider. Puluhan menit lamanya Schneider dibiarkan terkapar berlumuran darah. Nyawanya tertolong setelah ambulan milik Angkatan Udara Thailand datang dan memboyongnya ke rumah sakit. Insiden itu membuat pejabat Indonesia maupun otoritas maskapai Garuda semakin tegang. Mereka mengkhawatirkan keselamatan para sandera. Kalau pembajak kalap lalu meledakkan pesawat, maka negosiasi yang sudah diupayakan jadi percuma. Bule itu menyusahkan kita saja, komentar salah seorang pejabat Indonesia yang dimuat Sinar Harapan. Schneider mengalami luka berat, tapi dia lolos dari maut setelah operasinya berjalan lancar. Sementara itu, Van Wyck, satu-satunya sandera yang berhasil kabur dengan selamat, tidak mengalami cedera berarti. Ia kemudian menjadi informan bagi tim pengendali krisis. Van Wyck memberikan banyak keterangan mengenai apa yang terjadi selama pembajakan berlangsung, mulai dari berapa jumlah pembajak, ciri-ciri pembajak, hingga mendeskripsikan titik-titik penting dalam pesawat. Informasi itu berguna untuk persiapan operasi pembebasan yang dilakukan pada hari berikutnya. Letnan Kolonel Sintong Panjaitan segera mengumpulkan pasukan dan melakukan simulasi atau latihan untuk pembebasan sandera. Latihan itu meminjam pesawat DC-9 agar memahami medan dan situasi ketika penyelamatan. Latihan dilakukan selama 2 hari berturut-turut di hanggar Garuda. Pasukan Kopasanda tiba di Don Mueang, Bangkok pada 30 Maret tahun 1981. Pasukan menggunakan pesawat DC-10 dan mengatakan bahwa mereka baru terbang dari Eropa.
Pesawat DC-10 itu pun diparkir jauh dari tempat pesawat DC-9 yang dibajak. Di sini mereka kembali menggelar latihan. Situasi telah berubah. Pintu darurat pesawat sudah dibuka oleh Robert Wainwright, bule Inggris yang sudah melarikan diri. Latihan digelar untuk menyesuaikan dengan sikon terbaru. Pada 31 Maret 1981, pukul 02.30, pasukan mulai bergerak mendekati pesawat. Jendela-jendela pesawat saat itu telah ditutup. Tim biru dan tim merah mengarah ke kedua sayap pesawat, sementara tim hijau akan masuk melalui pintu belakang. Jam 2.45 penyerbuan dimulai. Dengan gerakan cepat, pasukan elit TNI Angkatan Darat itu masuk menerobos ke dalam kabin dan dengan segera melumpuhkan 3 dari 5 pembajak. Sementara itu, Abdullah Mulyono dan Wendy ditangkap aparat. Tetapi sejumlah media saat itu melaporkan bahwa seluruh pembajak tewas dalam penggerebekan tersebut. Hal ini terjadi lantaran adanya perintah dari Letnan Jenderal Benny Murdani, saat itu menjabat sebagai asisten intelijen Hankam sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Bahkan Benny sendiri dalam buku Benny Murdani, Profil Prajurit Negarawan, yang mengatakan kelima mayat pembajak itu langsung ikut dibawa terbang ke Jakarta begitu operasi penyerbuan selesai. Sedangkan Panda Nababan, saat itu wartawan Sinar Harapan, dalam buku Menembus Fakta, Autobiografi 30 tahun seorang wartawan, mengatakan saat tiba di Halim Perdana Kusuma, ia dipanggil oleh Benny Murdani. Nanti kamu beritakan bahwa semua pembajaknya mati. Mendengar pesan bersayap itu, Panda menyanggah sambil merujuk pernyataan Jenderal Yoga bahwa 2 orang pembajak masih hidup. Pokoknya kamu tulis semuanya tewas, Benny menghardik. Nada bicaranya mulai meninggi. Panda tetap membuat laporan bahwa 3 pembajak tewas dan 2 lainnya hidup. Namun, redaksi Sinar Harapan memilih menulis sesuai dengan saran dari Benny Murdani. Tentu, keputusan tersebut masuk akal untuk era tersebut. Bagaimanapun, keberhasilan pasukan Kopasanda melumpuhkan para pembajak ini membuat dunia berdecak kagum. Saat itu, belum ada tentara dari negara berkembang yang berhasil melumpuhkan pembajak dalam pesawat seperti yang terjadi pada Garuda DC-9 Woyla. Adapun kenekatan 2 bule melarikan diri dari pembajak ini di satu sisi membuat pembajak makin murka dan menyiksa para penumpang lain, tetapi di sisi lain juga bule yang selamat dalam hal ini adalah Robert Wainwright, menjadi narasumber bagi para aparat khususnya Kopasanda dari Indonesia untuk membaca situasi dan kondisi pesawat. Juga mereka ini, maksudnya Robert tadi, bisa menggambarkan ciri-ciri pembajak dan situasi di dalam pesawat. Informasi ini sangat penting bagi pasukan Kopasanda untuk menaklukkan para pembajak tadi. Oke teman-teman, untuk edisi depan saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di bawah ini. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup menulis kolom komentar di kolom komentar. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah atau cerita-cerita penuh misteri yang mungkin kawan-kawan belum mengetahui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.